Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12. Baik, sebelum kita memasuki penjelasan iman kepada hari kiamat yang sebelumnya Pak Guru sudah share materinya, tetapi dalam penjelasannya Pak Guru belum sampaikan penjelasan lebih lanjut lewat video, dan sekarang Pak Guru jelaskan melalui video pembelajaran ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut iman kepada hari kiamat. Tentunya iman kepada hari kiamat ini kita harus mengetahui secara bahasa. Iman berarti kita percaya, yakin, menyatakan, bukan hanya sekedar ucapan, akan tetapi terintegrasi antara ucapan, keyakinan dalam hati, kemudian kita juga menerapkan dalam perilaku keseharian kita. Kiamat, apa itu kiamat? Terus kemudian bukti di dalam Al-Qur'annya mana? Tentunya kita bertanya terkait dengan dalil. Ini adalah siklus manusia. Siklus manusia sebelum sampai kepada ajal atau sebelum ada kiamat sugro. Ya. Pertama adalah kita dilahirkan sebagai sosok bayi yang mil, yang lucu, kemudian beranjak menjadi seorang anak, kemudian beranjak dewasa, ya, menjadi seorang bapak, menjadi yang perempuan menjadi seorang ibu, kemudian setelahnya adalah menjadi seorang nenek atau seorang kakek, atau menjadi seorang yang tua atau manula. Kemudian setelah manula, maka apa? Selanjutnya adalah pastinya batas waktu atau ajal. Ajal apa? Batas waktu hidup di dunia, yaitu kematian. Setelah kematian maka dia dikuburkan namanya alam kubur atau alam barzah, yang artinya alam penantian, ya, alam penantian. Apakah sudah akhirat Pak Guru ketika di alam barzah? Ya, sudah akhirat, karena akhir daripada kehidupan. Barzah sendiri artinya menunggu apa? Menunggu kiamat kubro, ya. Jadi kiamat ada dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Baik, kemudian setelah kita menunggu kedatangan hari kiamat kubro, kemudian kita lantas kemana? Tergantung amal perbuatan kita. Kalau kita amal perbuatannya baik, maka kita adalah tujuannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau amal kita buruk, dilaknat oleh Allah, maka Allah tidak menghendaki, justru kita sebaliknya akan ditempatkan di nerakanya Allah. Naudzubillah, subhanallah, jangan sampai kejadian kepada kita, amin ya rabbal alamin. Apa itu kiamat? Hari akhirat, kiamat adalah suatu peristiwa yang luar biasa yang pasti akan terjadi, di mana seluruh makhluk termasuk manusia yang pernah hidup di muka bumi akan dimatikan, kemudian hidup lagi untuk mendapatkan perhitungan dan pembalasan atas segala amal yang dilakukan di dunia. Ini adalah pengertian kiamat kubro atau kiamat pada akhir yang tidak ada lagi kehidupan di dunia. Dalil nakli atau di dalam Al-Quran ataupun hadis terdapat surat Toha ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujazza kullu nafsin bima tas'a. Artinya adalah sungguh hari kiamat itu, innas sa'ata atiyah, ya. Ini sungguh hari kiamat, yang dimaksud adalah kiamat kubro, ya. Hari kiamat itu akan datang. Allah atau aku akan merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Ya, jadi di sini artinya terpotong, ya. Artinya terpotong, nanti Pak Guru lebih lagi. Jadi lengkapnya adalah sungguh hari kiamat itu akan datang, dan aku, kata Allah, merahasiakan waktunya agar setiap orang
dibalas sesuai dengan apa yang telah apa yang ia kerjakan. Artinya memang sengaja Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan informasi. Jangankan kita sebagai umat manusia biasa, para nabi pun tidak tahu, bahkan Nabi Muhammad pun juga tidak diberikan informasi dari Allah Subhanahu wa taala kapan hari kiamat itu datang, ya. Baik, kemudian kebenaran datangnya kiamat juga dibenarkan di dalam Al-Quran. Firman Allah surat Al-Hajj ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman kelima. Kemudian beriman kepada hari kiamat merupakan ciri dari orang mukmin dan orang-orang yang bertakwa. Lanjut, ada dua macam hari kiamat, ya, yang tadi Pak Guru sudah sampaikan. Kiamat itu ada sugro, ada kubro. Kiamat sugro yang mana? Kiamat sugro salah satu adalah kematian seseorang, ya. Ketika mati maka dia adalah mengalami akhir daripada hari kehidupannya di dunia. Kemudian selain itu adalah gunung meletus, ya. Pasti ketika ada korbannya di sini merupakan akhir daripada korban itu di dunia, ya. Terus kemudian banjir bandang, tsunami, gempa bumi, ya. Pokoknya musibah-musibah yang mengakibatkan korban ini adalah menjadikan sebagian manusia menjadi kiamat atau disebut kiamat kubro, ya. Kiamat bukan kiamat kubro, kiamat sugro, ya. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro atau kiamat kecil merupakan kehancuran atau kematian atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Contohnya banjir, kemudian ledakan gunung berapi, kemudian kematian, ya, seorang manusia, kemudian tsunami dan lain-lainnya yang sejenisnya. Ini berikut gambarnya, bisa diperhatikan. Ada banjir, ada gunung meletus, kemudian ada mobil ditabrak kereta api, kemudian kematian. Lanjut. Dasar yang menjadi dasar kiamat sugro adalah kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Surat Al-Ankabut ayat 57. Artinya adalah setiap yang bernyawa atau yang berjiwa akan merasakan kematian, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan, ya. Jadi ini adalah dalil kiamat sugro, ya. Artinya memberi tanda bahwa siapapun yang bernyawa, jangankan manusia, makhluk pun juga akan mengalami kematian, ya. Alam barzah, ketika mati masuk di dalam alam barzah, ya. Manusia khususnya, alam barzah adalah merupakan alam lanjutan dari kehidupan manusia dari dunia, ya. Yaitu artinya masa menunggu hingga kiamat datang, ya. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar, merupakan peristiwa besar atau hancurnya alam semesta yang berisi di dalamnya dimulai kehidupan akhirat atau alam semesta serta isinya, ya. Dan ini adalah pertanda dimulainya kehidupan akhirat, ya. Nanti semuanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik langit, angkasa, tata surya, semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan bertabrakan. Kemudian bumi, apapun lautan juga ditumpahkan, maka tiada lain manusia yang tersisa di muka bumi. Jangankan manusia, hewan ataupun tumbuhan tidak ada yang tersisa sekalipun, dihancurkan karena akan digantikan alamnya, yaitu alam akhirat, alam yang kekal, alam yang tidak ada akhirnya, di mana kehidupan nanti di akhirat, kalau memang kita ditetapkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah amin, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, kemewahan apapun yang kita kehendaki Allah kabulkan, ya. Dan itu tidak ada henti-hentinya, berbeda dengan di dunia. Maka jangan sampai kita tertipu kenikmatan dan kemewahan dunia sesaat saja, sehingga memacu kita kepada hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau kita ingat kepada Allah, ingat kepada akhirat, maka kita akan hati-hati dan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah gambaran kecil kiamat kubro. Nanti batunya itu akan berjatuhan, bintang-bintang akan berjatuhan dan bertabrakan. Alhamdulillah.
Nah, ini dalam beberapa ayat ya, di dalam Al-Qur'an, nanti bisa dicari, yaitu surat Al-Qari'ah ayat 4 sampai 5 ya, kemudian Al-Muzammil, Quran surat Al-Muzammil ya, kemudian Quran surat Az-Zumar ayat 68 ya. Ini adalah menceritakan bagian-bagian kehancuran daripada alam semesta. Kemudian dalil secara spesifik kiamat kubra Allah sampaikan dalam surat Al-Haqqah ayat 13 sampai 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza nufikha fis-suri nafakhatan wahidah wa qumilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah wa anshaqqatis samaa'u fa hiya yawma idzin wahiyah. Artinya adalah maka apabila sangkakala itu nanti ya, para ulama mengatakan sangkakala itu semacam trompet ya, ditiupkan oleh malaikat ya, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan hancur. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat kubro atau hari kiamat besar, dan terbelahlah langit menjadi dua, karena pada hari itu langit menjadi lemah ya, tidak lagi mengatur tata surya sebagaimana yang sekarang terjadi. Allah masih kendalikan. Baik, kita lanjut ya. Pertama kejadian ya, terjadinya kiamat kubro nanti itu yang pertama adalah sangkakala akan ditiup, kemudian semesta akan hancur. Yang kedua adalah sangkakala ditiup untuk kedua kalinya ya. Kemudian Allah membangkitkan manusia yang ada di mahsyar, kemudian berkumpul pada mahsyar, kemudian dihisab amalnya, kemudian ditentukan neraka apa surga ya. Baiklah, lanjut 12 ramalan kiamat yang gagal. Nah, ini yang peramal-peramal bahwa yang mengaku bisa meramalkan terjadinya kiamat kubro, tapi Allah sudah sampaikan tidak ada yang tahu. Jangankan manusia biasa, nabi saja tidak tahu ya, sehingga manusia pun tidak ada hak untuk menentukan kapan hari kiamat itu ya. Baik, kita lanjut. Benarkah yang tahu kapan datangnya kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad saja tidak tahu ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini lagi kemudian tadi sudah kita baca bersama-sama surat Toha ya. Ya, innas sa'ata atiyatan akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a ya. Sungguh hari kiamat itu kapan datangnya Allah sembunyikan. Kenapa? Karena sebagai ujian bagi manusia ya, agar tiap-tiap diri manusia itu dibalas dengan apa yang dia usahakan. Kalau yang diusahakan selama di dunia baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan pula, yakni balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Informasi Al-Quran tentang kiamat ya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban beratnya yang dikandungnya, yaitu ya, nanti semuanya gunung-gunung meletus ya. Lahar nanti akan meletus ya. Magma yang ada di perut bumi juga akan meletus. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sungguhnya Tuhan telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam rupa, supaya diperlihatkan pada mereka balasan kerjaan mereka. Ini terdapat di dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-6. Ya. Informasi Al-Quran tentang kiamat, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti aneh-aneh yang berterbangan, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihamburkan. Ini informasi kita bisa dapatkan ya di dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Ya.
nama-nama hari akhir. Jadi nama hari akhir atau kiamat kubro itu tidak hanya satu namanya, ya, tetapi sebutannya itu berbagai macam, ya. Bisa disebut yaumul kiamah sendiri, kemudian yaumul akhir, atau yaumul fasl, atau yaumul fatah, atau yaumul jam'i, atau yaumul khuruj, ya. Kemudian as-sa'ah, ya, yaumus sa'ah, kemudian yaumuddin, hari agama, atau yaumul hisab, atau yaumul talaq, yaumul khulud, yaumul ba', ya. Jadi banyak sekali nama-nama hari kiamat. Ya, termasuknya yaumul hasrat, yaumul azifat, yaumul wa'id, yaumul mashhud, al-ghasyah, kemudian at-tamat al-kubra atau at-tamatul kubra al-waqi'ah, kemudian yaumul tanat, yaumul takhabun, yaumul azim, al-qari'ah, as-saqat, al-haqqah. Ya. Tanda-tanda kiamat kecil. Ini tanda-tanda kiamat kecil. Hati-hati, ya. Kalau tanda-tanda kiamat kecil apa? Berarti dekatnya kita dengan kematian atau ada musibah. Yang pertama adalah melimpahnya harta benda. Kita seakan-akan itu Allah memberikan banyak harta. Artinya apa? Hati-hati kalau kita sampai dengan apa yang biasanya tidak terjadi, kemudian kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT yang berlebihan, bisa jadi memang di situ pertanda bahwa akan ditutup rezeki kita. Ketika Allah sudah memberikan banyak harta yang kita punya, bisa jadi di situ Allah akan menutup rezeki. Seseorang itu tidak akan mati atau tidak akan tiba pada ajalnya atau kematiannya kalau dia tidak habis rezekinya. Jadi orang yang meninggal itu artinya dia sudah habis rezekinya di dunia ini, ya, makanya hati-hati, ya. Jadi, kemudian yang B, enggan menerima sedekah. Kemudian C, munculnya orang yang mengaku nabi. Ini sudah banyak sekali orang yang mengaku nabi, orang yang mengaku wali, naudzubillah, ya. Kemudian yang D adalah kurangnya sifat amanah. Sekarang ini banyak orang korupsi di mana-mana. Kemudian banyaknya pejabat yang zalim. Kita sudah tahu, ya. Bahkan agama Islam dinistakan, Al-Quran dicemooh dan lain sebagainya. Ini sekarang sudah banyak dan dibiarkan oleh para pejabat. Kemudian perzinahan, minuman keras, obat-obat terlarang merajalela bukan hanya kalangan masyarakat biasa, tetapi juga para penguasa, ya, para artis, ya. Kemudian memperindah masjid tanpa memakmurkannya. Artinya masjid dibangun megah-megah tapi dia malas. Kalau suruh iuran rajin, suruh bayar bikin masjid yang bagus, tapi dia sendiri tidak pernah memakmurkan. Bagaimana memakmurkan? Mengisinya dengan kita ibadah 5 waktu, ya. Kemudian kita i'tikaf, ya. Kita jamaah di masjid. Kemudian ciri-cirinya lagi adalah berlomba-lomba mendirikan bangunan. Banyaknya pembunuhan, banyak kemusyrikan di kalangan umat Islam, merajalela sadisme, pemutusan silaturahmi, buruknya hubungan. Ini, ya, tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat besar, Dabatul ardi, binatang ajaib dan dapat berbicara dengan manusia, turunnya Imam Mahdi, Dajjal, kemudian turunnya Isa al-Masih alaihissalam. Nabi Isa nanti akan diturunkan kembali menjadi umat Nabi Muhammad, ya. Dia adalah menjadi sosok penolong di akhir zaman, ya. Kemudian datangnya bangsa yang sudah Majus, ya, terbitnya matahari dari arah barat, lenyapnya Al-Quran dan dari mushaf dan hati manusia. Nanti sudah penghafal kalau sudah tidak ada, maka Allah akan hancurkan semua rusaknya Ka'bah di kota Mekah, ya. Dukhan kabut selama 40 hari akan mematikan semua orang beriman sejati sehingga mereka tidak perlu mengalami tanda-tanda kiamat lainnya. Jadi nanti orang-orang yang alim, orang-orang yang beriman sebelum kiamat besar datang, maka ada kabut selama 40 hari, itu untuk mematikan semua orang-orang iman. Bila manusia di dalam ini telah menjadi kafir semua, insyaallah masih lama, ya. Jadi kiamat besar insyaallah masih lama, tetapi ya tanda-tandanya sudah mulai nampak, ya. Sekarang ini
banyak orang yang mengaku dirinya ustaz tetapi juga menjelek-jelekan umat. Ini naudzubillah semua naudzubillah. Sabda Rasulullah SAW, Rasulullah pernah sampaikan dalam sebuah sabdanya, artinya adalah keluarnya asap tebal, munculnya dajjal, munculnya binatang melata di bumi, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, turunnya Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, berlakunya 3 gempa bumi di timur, di barat, di semenanjung tanah Arab, dan terakhirnya keluar api dari Yaman yang akan mengusir manusia ke padang mahsyar. Hadis riwayat Muslim. Ya, alur kehidupan manusia yang pertama adalah dunia, kemudian kiamat atau kematian, kemudian dia masuk di barzah, terus setelah barzah itu apa, menunggu, kemudian masuk di dalam ba'as ya, yaumul ba'as, penentuan, terus dikumpulkan lagi di padang mahsyar ya, baru dihisab. Setelah dihisab ya melalui timbangan mizan, ditimbang hisab, kemudian setelah ditimbang mizan ditentukannya neraka apa surga. Semoga kita semuanya sebagai orang-orang yang beriman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dikumpulkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini penjelasan dari Yaumul Ba'as. Kemarin seperti materi yang sudah Pak Guru bagikan juga bisa di di murojaah atau diulang-ulang ya, biar bisa memahami. Mengimani bahwa surga telah tercipta dan kedepannya saat ini telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, neraka yang telah disediakan untuk orang-orang yang kafir. Karena ini sama-sama surat Al-Imran ayat 133 sama 131. Baik, demikianlah Pak Guru rasa cukup penjelasan singkat daripada iman kepada hari akhir ya, iman kepada hari kiamat ya, khususnya kepada kiamat kubro ya. Dan kita tahu bahwa kiamat juga menjadi 2, kiamat sugro dan kiamat kubro ya, nanti bisa ulang kembali di materi yang sudah Pak Guru share ya. Demikianlah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.